Bismillahirrahmanirrahim. Aku akan memulai, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan banyak sekali rezeki untuk kita semua, teman-teman. Dan juga semoga teman-teman semua di sini dalam keadaan sehat walafiat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju zaman penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. Karena apapun ilmu yang teman-teman dapatkan di sekolah, di kampus, di pekerjaan, bahkan hari ini bersama Ibunda Nurjana Hulwani semua adalah syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semua menjadi umatnya sampai akhir hayat kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah terlihat nih banyak sudah yang open kamera. Terima kasih banyak yang sudah open kamera dan mengikuti adab ilmu. Dan juga mungkin teman-teman yang belum bisa open kamera, boleh juga disiapkan catatannya karena kita akan mendengarkan materi yang sangat luar biasa dari Ibunda Nurjana. Sebelum aku memanggil Ibunda Nurjana, perkenalkan saya Vika Soraya Al-Hadar. Saya di sini senang sekali diajak oleh teman-teman Gema Insani. Saya belum kenal nih seluruhnya dengan para pengurus dari Gema Insani, namun tertarik sekali ketika diajak. Kebetulan saya punya sahabat di psikologi UGM karena saya juga alumni psikologi dan ternyata materi-materi ini sangat luar biasa, dibawakan oleh materi yang sangat luar biasa. Dan to be honest, Kak Vika, juga aku sering manggilnya Kak Vika, ntar kita manggil Bunda Nurjana juga ya Bunda ya, ntar aku izin. Kak Vika tuh masuk psikologi teman-teman, bahkan lu pengen banget masuk kedokteran, tujuannya satu, ingin sekali ke Palestina. Semoga kelak bisa menjadi psikolog anak untuk adik-adik kita di sana. Dan juga aku yakin teman-teman di sini juga punya giroh yang sama nih, ingin berkontribusi untuk tanah yang sangat suci, yaitu adalah tanah Al-Quds. Untuk lebih jelasnya, ntar kita akan bersama Ibunda Nurjana untuk diceritakan banyak sekali pengalaman yang sangat luar biasa. Dan sebelum itu aku mau sharing juga nih teman-teman. Ntar akan ada giveaway buku, 3 peserta terpilih, dan persyaratan ntar akan di-share di grup WhatsApp. Silakan teman-teman nanti lihat. Dan juga dari tanggal 14 Juni sampai besok nih, terakhir 17 Juni, ada promo buku-buku mengenai Palestina di Gema Insani. Caranya kayak gimana belinya? Bisa lewat kontak customer service di WhatsApp 0815 86 86 86 dan 86. Boleh lebih lanjut ya, ditanya juga ke WhatsApp ya teman-teman ya. Oke, hari ini kita akan sharing-sharing bersama narasumber yang sangat luar biasa. Temanya adalah pentingnya membela Palestina. Pentingkah dukungan via media sosial? Apa saja yang bisa kita lakukan untuk membantu Palestina? Bersama Ibunda yang sangat luar biasa, Hajah Nurjana Hulwani, SAGME. Beliau adalah Ketua Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina di KPIQP. Dan Masya Allah, Tabarakallah, Ibunda Nurjana, aku izin manggil Ibunda ya Bun. Dan Ibunda ini adalah alhamdulillah sudah, Masya Allah, anaknya luar biasa banyak sekali, ada 8, cucunya Ibunda ada 5. Pendidikan terakhir dari Universitas Trisakti S2 Ekonomi Syariah. Masya Allah, beliau juga memiliki riwayat organisasi yang sangat luar biasa, yaitu pernah menjadi Ketua Forum Silaturahim Tokoh Majelis Taklim yang ada sekitar 2.500 ustazah se-DKI. Masya Allah, tabarakallah. Selanjutnya, beliau juga pernah menjadi Ketua Nasyita Center Pembinaan Duafa dan Yatim. Bunda Nurjana juga pernah menjadi Dewan Pakar Badan Musyawarah Organisasi Islam Wanita Indonesia BMOWI, dan juga sekarang dari 2014 sampai 2020 kemarin Ketua Adara Relief Internasional. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa teman-teman. Silakan disiapkan catatannya karena kita akan mendengarkan materi sangat luar biasa. Dan juga perjalanan kemanusiaan Ibunda Nurjana adalah tahun 2011 pernah mengunjungi Sudan menghadiri konferensi Al-Quds. Lalu 2011 mengunjungi Myanmar, tragedi Rohingya, Masya Allah. Lalu 2012 dan 2019 mengunjungi Gaza 3 kali. Masya Allah, tabarakallah, semoga kita semua Allah izinkan juga seperti Ibunda Nurjana datang ke Gaza. Lalu 2014 mengunjungi Mesir, tragedi Mesir. 2015 mengunjungi pengungsi Suriah dan Palestina di Turki Selatan.
2016 dan 2018 Bunda pernah mengunjungi pengungsi Palestina di Libanon, Masya Allah. Dan 2017 dan juga 2018 Bunda Nurjana pernah menghadiri konferensi aktivis Palestina Internasional di Istanbul. Dan beliau juga telah menerbitkan 2 buku yang sangat luar biasa, yaitu adalah Hikmah Berserak di Bumi Gaza dan Parade Heroik Pembebas Palestina yang juga diterbitkan oleh Gema Insani. Masya Allah, tabarakallah. Mari tanpa berpanjang lebar, saya mau sapa Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat Bunda? Alhamdulillah sehat. Masya Rafika Allah, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Bunda. Bunda domisili di mana kalau boleh tahu, Bun? Pondok Minang, Jakarta Selatan, Mbak Fika. Masya Allah, aku dulu alumni Manpat, Bunda. Waduh, Masya Allah. Wah, kita ternyata deket nih. Berkah-berkah, Insya Masya Allah. Allah, tabarakallah. Senang Iya, iya. banget. Ternyata deket sama Bunda ya, teman-teman rumahnya. Alhamdulillah, Bunda. Sepertinya teman-teman sudah tidak sabar lagi mendengarkan Mhm. perjalanan Bunda yang sangat luar biasa, Bunda Nurjana Pulwani. Mungkin sebelumnya boleh disapa teman-teman di sini, Bunda. Ya, Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, senang sekali nih lihat yang masih muda-muda ya. Insya Allah kontribusinya untuk Palestina lebih baik dari yang sudah tua nih. Insya Allah. Masya Allah, tabarakallah. Bunda, kalau boleh izin masuk langsung ke materi ya, Bun ya. Iya, iya, boleh. Setelah melihat dan juga membaca CV, jujur aku sangat terenyuh, apalagi Bunda beberapa kali datang ke Gaza. Kalau betul, kenapa sih Bunda tuh punya giroh untuk Iya, membantu saudara-saudara kita di negeri Syam? Enggak, Bunda? iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya bahagia sekali ya bisa hadir di tengah-tengah anak muda ya. Dan ini kalau lihat yang muda-muda ini suka iri ya, pengen dimudain lagi. Tujuannya adalah agar penyesalan ya, penyesalan yang belum terselesaikan bisa diselesaikan. Jadi di akhir 2009 ya, awal 2010 kita tahu bahwa agresi Israel itu di tahun 2008 ya disebut dengan perang Furqan. Pada saat itu kita tahu kondisi Gaza sudah diblokade ya. Diblokade itu tahun 2006 tanpa diserang pun sudah menderita ya. Dan yang namanya blokade itu hanya ada satu pintu untuk bisa keluar dari Gaza, yaitu pintu Rafah namanya, pintu keluar masuk dari Gaza ke Mesir dan dari Mesir ke masuk ke Gaza. Dalam kondisi diblokade dan agresi Israel itu kurang lebih 22 hari ya. Tapi dengan izin Allah, Allah menurunkan kemenangan. Walaupun yang memulai adalah Zionis Israel. Nah, pada saat itu jujur saja saya belum jatuh cinta ya terhadap perjuangan Palestina karena ya nggak tahu gitu. Harusnya ya ini kewajiban kita membantu Palestina sama seperti kewajiban kita menjalankan sholat 5 waktu ya, kemudian juga kewajiban kita dengan Al-Quran begitu. Nah, pada saat itu eh, saya berangkat ya dengan 14 rombongan gitu. Ketika 14 rombongan yang menarik rombongan itu beragam ya. Jadi ada anak SMU ya 2 orang waktu itu. Kemudian yang kuliah juga ada sekitar eh, 3 orang ya. Selebihnya ibu-ibu waktu itu. Nah ternyata selama di Mesir itu saya tidak berhasil masuk ke Gaza ya karena kondisinya itu pada saat itu kumpul 34 negara untuk melakukan memberikan apresiasi lah terhadap Gaza yang sudah berhasil mengalahkan serangan Israel pada saat itu. Jadi semacam memberikan empati ya. Ternyata pada saat rencananya 3 hari pada saat itu. 14 orang berangkat ya. Ternyata tidak semudah yang kita bayangkan gitu ya. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga ya. Tetapi di hari-hari itu saya kebetulan ada rombongan yang sekarang sudah meninggal ya.
almarhumah Ustazah Yoyo Yusra, beliau lebih dahulu mencintai Palestina. Jadi selama saya nunggu bisa masuk Gaza, kita coba terus itu untuk bisa masuk ya, checkpoint pertama dipulangin lagi gitu ya, checkpoint ketiga, semua hotel-hotel ditutup gitu ya. Dan pada saat itu saya mendapat sentiran nih dari almarhumah Ustazah Yoyo ya. Nah, disitulah kemudian cerita-cerita mahasiswa yang berhasil masuk ke Gaza, dapat cerita informasi. Nah, ternyata kita nggak kerasa tuh sudah 5 hari. Jadi makin keinginan untuk masuk Gaza. Hari ke-13 ya itu puncak tuh, karena jalan normal kita nggak bisa menempuh. Akhirnya inisiatif kita menuju Gaza ini melalui jalan tikus ya. Jadi bukan jalan yang normal. Nah, perjuangan kita itu sebetulnya dari Mesir, kota Mesir itu ke Al Aris ya. Jadi jarak Al Aris ke Gaza itu udah dekat sekitar 4 jam. Perjuangan untuk dari Mesir ke Al Aris ini, kotanya ya, ke Al Aris ini itu menempuh perjalanan 8 jam. Jadi ingat sekali itu sejarahnya, karena kita nggak bisa melalui jalan normal itu, kita menggunakan mobil bak yang suka buat hewan kurban ya. Jadi kita di belakang itu ada 13 orang dalam posisi semampunya ya, jongkok semua gitu. Dan satu almarhumah yang sudah syahid ya, sudah meninggal di depan gitu. Bayangkan perjalanan dari gurun ke gurun 8 jam nonstop sampai ke Al Aris itu ya. Nah, ternyata sampai ke Al Aris itu di seberang dari kita itu ada rombongan Viva Palestina. Lebih kuat, mereka berangkat atas nama negara-negara Eropa ya. Viva Palestina itu 300 negara Eropa, LSM Eropa ya, kita lihat. Nah, mereka itu sudah hampir sebulan gitu, rombongan atas nama negara, dan 16 negara itu mendukung mereka semua. Sementara kita berangkat bukan atas nama negara gitu ya, rombongan aja gitu, 14 orang. Nah, dilalah hari ke-13-nya itu kita berjuang untuk bisa masuk ke Gaza gitu. Ternyata nggak bisa juga. Nah, disitulah titik awal saya sudah mendapatkan angin keberkahan ya pada saat itu, walaupun perjalanan berliku-liku ya. Nah, ada penyesalan kenapa saya baru di usia 45 tahun saya tahu tentang keutamaan atau kewajiban kita membantu Palestina. Angin keberkahan dan rasa jatuh cinta itu udah mulai muncul. Pulang dari situ, kemudian saya bergerak karena saya tadi ya disebutkan saya ngurusin pengajian ibu-ibu, kemudian juga di pengajian perkantoran, ya jaringan saya cukup banyak ya. Pada saat itulah kemudian saya langsung berjuang apa nih, dengan cara apa yang saya dapatkan ya, ada video jadul gitu ya. Kemudian ada yang saya dapatkan dari cerita-cerita itu, saya belum datang langsung ke Gaza. Jadi belum banyak tahu tentang persoalan Palestina. Disitulah saya mulai bergerak dari rumah ke rumah ya, mengadakan gerakan 1000 untuk Palestina. Ya. Setelah 2 tahun baru Allah takdirkan saya bisa masuk. Itu mengumpulkan dana 2 tahun itu dapat 500 juta. Saya berada di Adara waktu itu ya, tapi Adaranya belum maju, baru 3 orang. Nah, 2012 itulah pengalaman saya masuk ke Gaza. Jadi pertama penantiannya panjang, walaupun sudah diumumkan pekan depan berangkat gitu ya. Wah, udah packing segala macam. Sudah waktunya, gagal lagi, visa belum keluar. Sampai 3 bulan baru keluar visanya. Ketika masuk ke Gaza itu belum yakin bisa berangkat ke Mesir, itu belum yakin bisa masuk Gaza. Jadi nunggu lagi di Mesir itu sepekan. Ya. Nah, ketika berhasil masuk, ya kebayanglah kerinduan untuk menginjakan kaki di Gaza ya. Mata saya bengkak lah, nggak menyaksikan ya. Jadi ya, kalau kita masuk ke Gaza itu kalau kita bilang kalau dari sisi keimanan itu udah ruhiyah banget ya. Kita pengen berlama-lama sama mereka. Jadi air mata kita juga nggak berhenti-berhenti, karena kita tahu bumi Gaza itu bumi ardul jihad ya. Kemudian juga bumi para penghafal Quran. Nah, pada saat itulah kemudian
saya berazam gitu ya, bertekad bahwa balik ke Indonesia itu harus lebih giat lagi menggalang donasi. Nah, perjalanan yang menarik setelah saya pulang itu, selama perjalanan itu saya selalu mencatat ya apa yang saya dapatkan di Gaza itu. Karena kan listrik hanya 4 sampai 6 jam per hari ya karena di blokade itu. Jadi saya nggak pernah lepas dari pulpen dan kertas ya. Catat semua. Dan tentunya bagi kita yang merindukan perjuangan Palestina ini sesuatu banget masuk Gaza itu karena negeri yang sedang dijajah dan itu bisa hitungannya jari orang bisa masuk ke Gaza. Makanya kalau kita pernah baca cerita kenapa Ronaldo itu menyumbangkan sepatu emasnya ya, kalau nggak salah 11 miliar ya waktu itu. Jawaban dia sederhana, karena saya pernah menginjakan kaki di jalur Gaza. Jadi nginjekin kaki saja tuh udah orang bisa begitu kemanusiaannya ya. Jadi hari-hari saya cuma 2 malam ya 3 hari. Jadi padat sekali gitu. Jadi apa yang saya baca di internet, yang saya ini kan ya, itu saya bisa bisa menulis semua apa yang saya dapatkan dan benar-benar ya mata saya bengkak ya karena memang kisah-kisah yang nggak masuk akal lah di depan saya itu ada semua gitu kehebatan orang-orang di Gaza. Eh, Nah, setelah itu saya pulang gitu, pulang ke Indonesia. Pemberangkatan pertama di bulan Februari, Maret, April, Mei. Februari ya, balik. Kemudian, nah situ berbeda kan kalau tadi belum masuk, belum berhasil masuk, baru angin dapat keberkahannya, ini udah masuk ke Gaza gitu. Jadi sepulang dari situ tuh semangat saya lebih lebih membara dan itu catatan saya banyak banget. Baru 3 bulan saya balik ke Indonesia, Gaza diserang. Gitu. Gaza diserang. Nah, tentunya saya pada saat itu nggak tahu. Pokoknya saya rindu sekali untuk masuk yang kedua kali. Saya hanya ingin mengatakan kepada orang-orang di dalam Gaza, saya akan bersama kalian gitu. Setiap malam saya sholat istihoroh ya agar dipilih lagi untuk berangkat ke Gaza pada saat itu. Ternyata doa saya dijabah gitu, bahwa saya harus berangkat lagi mewakili Adara ke Palestina pada saat itu. Nah, pada saat itu panitia bertanya, kalau dulu kan ngumpulin 2 tahun saya bawa dana 500 juta gitu. Sekarang dikasih waktu sepekan. Uangnya nggak ada, belum ada. Waktu itu ditanya, kira-kira Bunur mau bawa dana berapa? Gaya banget sepekan. Saya bilang 1 miliar. Nah, ketika saya memutuskan 1 miliar itu, jadi dalam sehari itu saya bisa 4 titik sampai 5 titik galang donasi. Jaringan-jaringan yang kita. Walaupun dalam misi itu saya hanya 15 menit ngomongnya. Pindah lagi, pindah. Pokoknya sehari-hari itu kerjaan saya menyampaikan oleh-oleh Gaza pertama. Itulah janji Allah ya, kalau kita sepenuh hati dan perjuangan yang kita lakukan ini berdasarkan ilmu, pemahaman, ya Allah bilang dalam Al-Quran, nanti mungkin dicek surat berapa, Allah akan buka ya pintu-pintu jalannya. Siapa yang menyangka dalam 1 pekan itu kami di Adara ini bisa menghimpun dana 1,5 miliar. Berarti perjuangan yang berikutnya adalah kan kita harus membawa dana cash ya ke Gaza, nggak bisa ditransfer. Jadi 1,5 miliar. Yang dulu dapatnya 500 juta 2 tahun gitu. Ini sepekan. Nah, dua kali dalam setahun itu bulan Mei saya berangkat. Itu betul-betul perjalanan saya yang memberikan inspirasi ukhrawiyah. Pokoknya saya ditampar sana sinilah tentang hubungan saya dengan Allah ya, dengan hubungan saya dengan umat ya selama ini terlalu banyak sibuk dengan urusan pribadi misalnya. Catatan itu saya simpan ya sampai saya kehabisan kertas ya karena banyak sekali yang menarik begitu. Nah, pada saat itulah kemudian setahun ya saya khawatir sekali nih dengan tulisan-tulisan ini namanya tinta pasti akan inilah terhapus gitu. Bismillah ya. Akhirnya itu saya bukukan yang kebetulan GIP yang mencetaknya ya. Saya bukan penulis ya, tapi saya mengumpulkan kisah-kisah nyata gitu. Makanya masuk dulu 2 kali, kemudian saya menghasilkan buku. Judulnya adalah Hikmah yang Berserakan di Bumi Gaza. Nah, itu apa yang saya rasakan di dalam Gaza itu menumbuhkan keberanian. Nah,
2009 berarti jaraknya itu dari 2012 sampai 2009 7 tahun. Nah, 7 tahun itu saya sudah makin jatuh cinta gitu terhadap perjuangan Palestina. Dan salah satu keberhasilan Gus Zulfikri, ya, umat Islam ini dicuci ya otaknya, ya, disibukin dengan gaya hidup dan yang lainnya. Dalam usia yang adik-adik sekarang ini, bisa jadi belum semua orang tahu tentang persoalan Palestina. Jangankan persoalan Palestina, untuk membedakan mana Masjidil Aqsa aja nggak bisa. Belum bisa ya, belum semua banyak yang tahu. Nah, pada saat itulah kemudian saya bergelut ya dalam dunia Palestina termasuk di Adara. Nah, yang menarik 2019 ya. 2018 kalau ini adalah saya masuk dulu baru buat buku ya. Yang ini saya nggak ada kepikiran bakalan bisa masuk lagi yang ketiga kali. 2014 saya sudah ada di Mesir nggak berhasil masuk. Jadi 2 kali gagal, 3 kali berhasil masuk. Nah, ada peristiwa di Gaza itu karena saya tahu wilayah Gaza itu mereka adalah kebanyakan para penghafal Quran dan Masya Allah ya, kalau kita datangin ke kampus-kampus itu boleh dikatakan bahwa orang Palestina ini bukan orang miskin ya. Mereka adalah orang-orang yang punya peradaban ya. Bahkan dikatakan apa ya? Keindahan dari Palestina itu luar biasa ya. Kalau di Holil itu ada 40 jenis anggur ya. Belum lagi yang namanya wisata. Itu bukan hanya wisata fisik tapi juga wisata religi, baik yang muslim maupun yang non muslim. Jadi mereka itu karena dijajah, jadi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana Indonesia dijajah, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tapi ketika penjajah itu sudah hengkang, maka Indonesia jadi maju ya. Nah, ada satu peristiwa, jadi Israel itu mau mengumumkan bahwa mereka akan mengambil Al-Quds bersama Al-Aqsa. Gitu. Dan mereka ingin orang-orang yang ada di luar Palestina, ya, para pengungsi Palestina yang jumlahnya 7 juta, itu jangan kepikir untuk balik lagi ke Palestina. Karena tempat yang mereka tinggalkan karena diusir secara keji, ya, itu ditempati oleh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi itu sendiri. Nah, akhirnya melakukan perlawanan, lobby-lobby nggak bisa, ya, negara-negara tidak peduli ya terhadap rencana-rencana Israel itu. Akhirnya salah satu jalan yang dilakukan adalah melakukan perlawanan, yaitu Great Return March itu. Jadi Great Return March itu 30 Maret 2018. Dari mulai terjadi peristiwa itu sampai setahun itu saya bukukan. Biasanya saya posting dulu gitu. Dan itu cerita-cerita heroik luar biasa ya. Saya bangga banget ya. Melihat mereka itu nggak ada takutnya ya. Terus kalau sekali aksi itu yang kena sniper itu bisa 100 ya, bisa ini. Tetapi besoknya gelombang tambah banyak. Jadi setiap Jumat itu aksi, biasanya Sabtu saya ngumpulin data gitu. Nanti malam minggunya saya posting dari pertama sampai setahun. Lama-lama kepikiran lagi gitu. Ini kalau saya biarin aja nih di Facebook gitu ya, nanti bisa hilang gitu. Dan alhamdulillah dibukuin, cetak lagi dengan GIP ya, Parade Heroik Pembebas Al-Aqsa Palestina. Setelah buku itu saya buat 2019, Allah takdirkan saya bisa masuk lagi. Berarti saya harus napak tilas dari dari tulisan saya di Parade Heroik Pembebas Palestina itu. Perjalanan sama susah gitu, nunggu visanya juga susah. Ketika sampai di Mesir di Al Arish itu, Gaza dibom. Saya sudah di Mesir, tinggal berangkat masuk gitu ya. Pada saat itu ya kita udah biasa namanya perjalanan perjuangan ini harus siap 2 kemungkinan. Survei pertama 30% kemungkinan bisa masuk, 70% nggak bisa masuk. Ya udah kita harus siap balik ke Indonesia ya walaupun perjuangan panjang. Nah, alhamdulillah pagi hari dapat kabar baik gitu. Aman masuk ke Gaza. Jadi 1 hari diledakin kita masuk ke sana. Nah, jadi di buku itu yang saya tulis itu saya bisa mengunjungi yang syahid ya, yang saya tulis itu Rozan ya. Bisa ke rumahnya dan yang menarik adalah saya bisa mengikuti aksi Great Return March itu karena masih berlangsung selama 2 tahun itu 2019 belum Covid ya. Wah, di situ saya uji nyali ya. Keberanian saya tidak sama dengan mereka. Bagaimana mereka bisa
memiliki keberanian yang luar biasa. Setiap habis Jumat itu jarak mereka aksi damai itu paling dekat 50 meter dengan tentara Zionis Israel, paling jauh 300 meter. Dan pada saat itu kita hanya berharap jangan lama-lama gitu. Dan memang dahsyat kita menyaksikan itu. Mereka menghadiri acara Great Return March itu yang ancaman adalah sniper Israel itu. Seperti mereka menghadiri tablik akbar. Gitu. Nah sementara kita udah deg-degan. Nah ini mungkin salah satu kisah yang terinspirasi betul-betul ya. Dan itulah mungkin ya kalau kita ada semacam, kalau kita baca sejarah-sejarah yang syahid ya di Gaza yang kemarin itu. Apa yang kita cita-citakan ya, apa yang kita pikirkan, apa yang kita fokuskan, biasanya Allah mempermudah itu jalan ke situnya. Baik yang positif maupun yang negatif. Kalau orang hobi tentang film-film Korea ya, dia kan mulai dari hobi nonton ya. Nanti tidak menutup kemungkinan jiwa dia itu hampir mirip dengan orang yang diinikan. Sama seperti yang syahid ya, yang beberapa yang gugur ya di agresi kemarin itu. Mereka mengidolakan Khalid bin Walid, Umar bin Khattab, dan hidupnya itu betul-betul seperti itu. Nah, termasuk amal Palestina. Jadi disitulah apa yang membuat keberanian, ya karena belajar dari mereka ya. Mereka nggak ada takutnya gitu ya. Dan berpikir bahwa urusan kematian itu ya belakangan. Dan memang uji nyali ya, kita harus siap ya. Harus siap dengan kemungkinan terburuk. Ketika kita mau masuk ke hotel itu sudah ada hotel yang kena bom ya. Jadi hal yang semacam itu. Kenapa muncul keberanian itu? Yaitu penyesalan yang paling mendalam. Jadi saya ingin membayar kelalaian saya sebagai seorang muslimah terhadap perjuangan Palestina. Karena amanah untuk membebaskan Palestina ini adalah personal, bukan lembaga. Semua kita punya tanggung jawab untuk ikut membebaskan Palestina. Sebelum kita membantu dengan yang lain, pertama adalah berjuang kepada mindset kita tentang persoalan Palestina. Itu mungkin Mbak Fikah ya, tentang yang memotivasi berani bisa masuk ke sana. Merinding sekali Bun mendengarkan cerita kisah Bunda. Terlebih tadi Bunda bilang ternyata ketika Bunda perjalanan ke sana tuh masih belum ada rasa cinta. Namun ketika Bunda dalam perjalanan, kemudian Allah izinkan hadir di sana, muncul rasa cinta. Kalau udah tahu nih Bun, kan dengan apa rasa cinta itu muncul? Cinta terhadap. Iya, yang pertama kita melihat bahwa membantu Palestina ini kan kewajiban ya, karena di sana ada Masjid Al-Aqsa kita. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Hanya ada 2 masjid yang dikasih nama langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. 16 bulan Nabi menghadap kiblat dan umat Islam menghadap kiblat itu ke Masjidil Aqsa yang pertama, baru pindah ke Masjidil Haram. Yang kedua, peristiwa Mi'raj. Allah memuliakan Baitul Maqdis itu, peristiwa Mi'raj itu tidak langsung dari Masjidil Haram ke Sidratul Muntaha, tapi harus ke Mi'raj. Pada saat itu kita lihat peristiwa yang sering kita dengar mungkin kewajiban sholat saja. Ternyata pada saat Nabi melakukan Mi'raj itu sebetulnya sedang serah terima amanah dakwah dari Nabi Isa alaihissalam kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi setiap naik lapisan pertama, lapisan kedua sampai ke Sidratul Muntaha itu dikenalkan kepada para Nabi. Dan yang menarik, di sela-sela Mi'raj itu Nabi memimpin sholat yang dimakmumi 313 Rasul, 124.000 Nabi yang memenuhi area Al-Aqsa yang 14 hektar itu. Jadi yang namanya Al-Aqsa itu area 14 hektar itu. Bukan nama masjid-masjid yang ada. Di dalamnya itu ada masjid dalam bentuk bangunan yang disebut dengan Qubatus Sahra, Kibli, Marwani, dan ada yang tidak bentuk bangunan, area 14 hektar itu. Itu semua dipenuhi oleh 313 Rasul, 124.000 Nabi. Jadi kalau kita mau lihat sekarang, di setiap injakan turis-turis ekstremis Yahudi dan tentara-tentara Yahudi itu ada sujud para Nabi. Kewajiban umat Islamlah untuk membersihkan kembali itu. Nah, yang kedua selain Al-Aqsa itu
penderitaan yang dialami bagi yang menjaga Masjidil Aqsa. Di Al-Quds ya, anak-anak muda itu ditangkap ya, disiksa ya, karena mereka melakukan ribat di Masjidil Aqsa. Ibu-ibunya, bapaknya. Di dalam penjara Israel itu ada kurang lebih 5.000 lebih pemuda dan pemudi, anak-anak, orang dewasa, mereka mengalami penyiksaan setiap hari. Vonisnya nggak tanggung-tanggung. Dari mulai 1 tahun, ada yang divonis 200 tahun, ada yang divonis 450 tahun. Ya tentu nggak sampai segitu, tapi itulah sebagai tekanan teror supaya anak-anak Palestina ini tidak memiliki keberanian. Kemudian kita lihat di Gaza yang saya kunjungi ini adalah pertahanan yang paling ditakuti tentara Israel. Paling ditakuti. Makanya kalau kita lihat sampai saat ini yang membuat tembok kedalaman 10 meter ke atas 8 meter itu adalah Israel. Tapi kenapa mereka tidak bisa masuk ke Gaza? Karena pengalaman mereka 200 sebelum 2005 Israel itu ada di dalam Gaza. Tapi mereka tidak berani mendekati Gaza. Jarak 3 meter masuk Gaza gitu ya. Jarak 5 meter sampai jarak 8 meter itu radarnya akan kena. Kekuatan yang ada di Gaza itu sendiri kita lihat. Nah, cerita-cerita semua itu menyadarkan bahwa tanggung jawab mengembalikan 78% tanah wakaf umat Islam, tanah Palestina itu tanah wakaf umat Islam sudah dirampas oleh penjajah Zionis Israel. Kewajiban umat Islam untuk mengembalikan itu. Tidak mungkin membebaskan masjid kita, mengembalikan tanah wakaf umat Islam itu dibebankan hanya untuk orang Palestina. Di Gaza 2 juta, di tepi barat dan di Al-Quds itu 3 juta. Dia fisik mereka itu harus mewakili fisik 1,5 miliar umat Islam. Jadi kalau nanti yang bisa melihat update saya di Facebook saya, di IG saya, kita lihat. Ketika anak-anak muda itu ditangkap, sebetulnya itu anak-anak 1,5 miliar yang ditangkap. Jadi dia harus merasakan, yang marah bukan hanya dia, yang terhina bukan hanya yang ditangkap itu. Nah, jadi mulai muncul perasaan itu sejak saya belum berhasil masuk, 14 hari saya berinteraksi orang-orang yang sudah masuk. Ketika saya masuk, ya memang saya menyaksikan ya, keberanian mereka. Belum pernah saya temukan misalnya mereka mengatakan rumah mereka dihancurkan. Listrik hanya 4-6 jam. Drone Israel itu selalu ada, kapan aja mau diserang itu bisa kapan aja. Ketika kita datang ke sana, mereka sedang membangun rumah yang sudah dihancurkan. Saya bilang, apa nggak ditunda dulu? Jangan-jangan nanti ada serangan lagi. Apa jawab mereka? Pernah baca hadis Nabi nggak? Kalau ada jarak 300 meter, mau datang kiamat, kamu masih menanam, tanamlah. Soal nanti hancur lagi, tanam lagi. Dan yang menarik, kata-kata mereka, wahai penjajah Israel, kalian bisa menghancurkan rumah kami, bisa memadamkan listrik kami, tapi wallahi kalian tidak akan pernah bisa memadamkan dan menghancurkan semangat dan tekad kami. Di perjalanan saya ketika masuk ke Gaza itu, saya menemukan orang-orang yang cacat. Ada bola matanya yang sudah copot, tangan, kaki ya, yang sudah diamputasi. Nggak ada rasa sedih di wajah mereka. Dan mereka rata-rata hafal Quran. Saya dakdikuk lagi nih, apalagi yang membuat bakalan menghentakkan perasaan saya dan meneteskan air mata. Benar saja. Salah satu yang cacat itu berdiri di depan kita. Dia mengatakan, alhamdulillah, separuh tubuh-tubuh kami insya Allah sudah ada di surganya Allah. Kami ingin mengatakan kepada kalian, masih ada separuh fisik kami yang akan kami pertaruhkan untuk menjaga masjidnya umat Islam. Masjidnya umat Islam. Pertaruhannya seperti itu. Di 2019 saya datang di bulan Ramadan, itu iftar bersama yang cacat. Ada yang suaminya, ada yang istrinya, ada yang anak-anaknya. Apa kata mereka? Jangan kasihani kami, bagi kami yang namanya cacat itu bukan cacat fisik, tapi adalah cacat jiwa. Diberikan kesempurnaan tubuh, tetapi tidak digunakan untuk mentaati Allah dan membela Palestina.
Sementara kami, makanya orang-orang yang cacat kakinya, tangannya, itu dimuliakan. Jadi kalau kunjungan itu akan dicium itunya. Karena memang dia sudah mewakafkan. Dan yang menarik di Great Return March itu, saya cerita sedikit ya. Itu perjalanan saya ngunjungin yang syahid ya, yang Rozan keluarganya, alhamdulillah. Tetapi ketika saya mau diajak ikut aksi itu luar biasa. Karena saya baca dan saya tulis. Jadi orang yang namanya sniper Israel itu mereka menggunakan peluru kupu-kupu yang nggak boleh digunakan secara internasional. Jadi kalau sebelum kena tubuh dia bentuknya seperti peluru, tapi masuk tubuh dia mekar kayak kupu-kupu. Ketika saya masuk ke dalam lapangan yang luas itu ada 2 lapis ya. Jadi lapis pertama ini adalah kayak semacam seremonial ya pembukaannya. Tetapi sekitar 100 meter di depan saya itu anak-anak muda Gaza itu dengan penampilan, dengan syalnya, dengan segala macam ya. Tetapi di antara orang yang ada di sekitar saya yang sedang hadir itu ada yang kakinya dua-duanya sudah diamputasi menggunakan kursi roda. Ada yang separuh kakinya sudah diamputasi pakai kruk ya. Nggak ada saya lihat raut wajah yang ketakutan atau mundur. Mereka sukacita. Makanya ada suami istri yang suaminya sebelah kanan, kakinya istri sebelah kiri. Udah habis amputasi ditanya oleh panitia. Kamu besok Jumat mau ikut aksi lagi nggak? Mau. Saya sudah siapkan kursi roda, saya sudah siapkan kruk. Karena yang nggak ada cuma satu kaki saya. Ikutlah saya pembukaan itu. Tapi hati saya berdegup kencang. Ya udah pasrah lah gitu. Pembukaan tentu menangis ya. Karena di antara rombongan saya ada yang 4 kali udah mencoba baru berhasil masuk. Bahkan ada yang 14 kali baru berhasil masuk. Mulai dengan tilawah ya. Tentu tilawahnya dahsyat. Memang bumi para penghafal Quran. Saya meneteskan air mata. Selesai tilawah bunyi bom. Jarak tidak terlalu jauh. Saya colek ibunya Rozan itu yang di buku itu saya tulis gitu ya. Itu ada bom. Apa jawaban itu? Isi ibu itu. Nggak apa-apa, itu pembukaan. Astagfirullahaladzim. Ikutin lagi nasyid-nasyid ya. Ini khusus semua nih di ruangan ini seremonial itu. Selesai ada nasyid, bunyi lebih kencang lagi. Saya colek lagi. Itu bunyi lagi saya bilang. Kan harusnya kalau ada bunyi kabur semua. Gak ada yang kabur. Kata dia itu baru yang kedua. Waduh. Benar setelah itu bangun semua rombongan. Saya pikir kita mau balik ke mobil. Ternyata kita dikelilingi yang jaraknya 50 meter. Alhamdulillah setelah itu masuk ke dalam mobil. 5 menit masuk ke dalam mobil itu sudah 30 orang yang kena sniper Israel. Jadi kita mau alhamdulillah atau astagfirullah itu bingung. Bisa jadi nyali kita ini belum sekuat mereka ya. Amal ibadah kita belum sekuat mereka. Jadi peluru itu nggak cocok kena tubuh kita. Nah ini yang saat itulah saya berpikir ditambah lagi gerakan dunia untuk menyerang Palestina itu luar biasa dari medianya ya. Coba kita lihat, informasi seperti yang saya sampaikan ini nggak akan kita dapatkan di media-media formal. Kenapa? Tujuannya adalah supaya umat Islam sibuk dengan maksiatnya, ya, sibuk dengan gaya hidupnya. Nah, pada saat itulah muncul perasaan cinta saya dan saya terus ya sampai saya belajar bahasa Arab karena banyak Twitter itu bahasa Arab informasi. Jadi semampunya saya coba untuk melakukan itu dan sosmed saya nggak pernah lebih itu paling babnya tentang Quran sama Palestina sampai sekarang ya. Dan mohon doa saya lagi nyiapin juga buku yang ketiga tentang serangan Gaza ini. Ceritanya menarik sekali itu tentang cerita-cerita yang mereka yang sebelum syahid ya bagaimana kedekatan dengan Al-Quran. Sekali lagi saya bukan menulis, tapi saya akan mencoba untuk membuat bahwa ini cerita-cerita yang sebetulnya banyak yang tidak diketahui oleh umat Islam. Jadi di situ rasanya. Makanya apapun yang saya kerjakan, jadi kita jangan sampai menganggap bahwa kesibukan kita mengurusi Palestina kita kontraproduktif dengan kegiatan kita sehari-hari. Semuanya sama seperti orang di Palestina. Mereka bertahan menghafal Al-Quran, itulah jihad mereka anak-anak. Mereka ibu rumah tangga mengurusi anaknya, menyiapkan makanan, itulah jihad mereka. Yang sakit ya, siap diamputasi, itulah jihad mereka. Sama seperti kita.
Ketika kita mau kuliah bahwa pejuang Palestina itu adalah orang yang ada di garda terdepan dalam pendidikan. Maka dia ketika dia mau kuliah, Al-Aqsa memanggil. Ketika dia mau menikah, Al-Aqsa memanggil. Semuanya orientasinya adalah kerja-kerja kita di dalam itu adalah tahrir Palestina. Jadi bukan malah di kontraproduktif gitu. Saya penyelesaian kuliah dulu nih baru ngurusin Palestina. Enggak. Palestina yang kita berikan itu bukan kepada banyaknya waktu, tapi mindset kita dan kita bisa melakukan dengan cara apa saja yang bisa kita lakukan. Dengan sosmed dan yang lainnya. Itu mungkin ya Mbak Rika ya. Awal mula jatuh cintanya ya karena cerita-cerita yang kita temui langsung gitu ya. Sampai terus bisa bergerak. Masya Allah, tabarakallah Bunda, merinding terus menerus merinding terlebih tadi ketika peristiwa Masya Allah, tidak bisa berkata-kata lagi. Bom, namun mereka saudara-saudara kita di Palestina tetap Masya Allah mengagungkan nama Allah, tetap memperjuangkan bahkan tadi dengan kata-kata ya memang kaki saya tidak di sini selalu, tapi memang sudah ada di surga. Masya Allah, sudah menjadi wakaf. Masya Allah, tabarakallah. Dan tadi kata-kata Bunda juga mengatakan bahwa sekitar 6 jutaan masyarakat Palestina ini bukan tentang masyarakatnya saja, namun adalah bentuk delegasi dari miliaran anak-anak yang ada di dunia. Masya Allah, tabarakallah. Teman-teman semoga masuk ke dalam relung kalbu kita semua ya teman-teman. Amin. Amin insya Allah. Bunda, jadi ingin bertanya lagi nih Bunda. Tadi Bunda udah sharing mengenai perjalanan Bunda, lalu juga bagaimana sih cara kita untuk mencintai negeri Syam. Mungkin juga teman-teman bisa ikuti dengan terus membaca, terus masuk ke dalam kisah-kisah seperti tadi yang mungkin pada akhirnya menjadi syahid di Palestina karena mengidolakan Umar bin Khattab dan seterusnya. Bunda, bagaimana sih cara kita nih, anak-anak terutama anak-anak milenial, agar kita tuh dapat membantu rakyat di Palestina? Yang pertama, jadi gini, ketika kita bercerita tentang peran kita terhadap Palestina, tentunya yang masih muda-muda itu jauh lebih canggih. Saya mengambil contoh misalnya anak-anak saya. Ketika awal mula saya bicarain soal Palestina, mereka nggak tertarik. Gitu. Tapi saya selalu berdoa bahwa anak-anak kandung saya itu harus. Jadi saya punya 2 anak ya, anak ideologis itu di Palestina, anak biologis adalah di yang rahim. Tapi dengan perjalanan waktu ya, ketika kita memberikan contoh ya kepada keluarga ya, tentunya gaya saya, gaya mama ya tentunya berbeda gitu. Yang nggak sama gitu. Tapi dengan perjalanan waktu ya, ketika saya menyampaikan isu Palestina dan dia bisa jadi cerita-cerita dari saya, cerita-cerita yang tentang majelis taklim gitu ya. Tetapi dengan perjalanan waktu, saya nggak nyangka gitu ya. Anak-anak saya, pertama anak saya itu punya follower itu 250 follower ya. Itu tentang bola. Jadi bola, dia hobi bola dan kalau ada cerita-cerita bola itu bahasa Inggris dia terjemahin ke bahasa Indonesia. Jadi orang-orang yang ngerti bahasa Inggris bisa ini. Feeling saya ini kan dia main bola gitu ya. Nggak ada hubungan sama Palestina gitu. Tapi dengan perjalanan waktu, saya ngurusin Palestina dari 2010 ya, berarti ya hampir 12 tahun. Itu memang nggak cepet gitu. Tahu-tahu anak saya itu ngirim gitu ya, quote bahwa kan banyak ya kemarin tuh benar-benar itu pembelaan terhadap Palestina itu benar kata Erdogan, untuk peduli terhadap Palestina cukup Anda menjadi manusia. Dan yang kita nggak nyangka itu dukungan dari orang-orang yang selama ini bersama mereka gitu ya, bersama Israel gitu. Di mana-mana itu, dari mulai London ya, Amsterdam dan semua negara-negara Eropa yang memberikan dukungan. Nah ternyata itu nyampe ke rumah saya gitu ya. Yang menurut saya punya anak 8 ya. 8 yang paling kecil SMU kelas 2 sekarang. Yang bola tadi itu ngirimin tentang pemain bola. Saya nggak paham tentang pemain bola, tapi dia paham banget ini pemain bola terkenal. Bahwa mungkin kalau lihat di sosmed saya itu ada saya ini kan. Mereka mengibarkan bendera Palestina dan itu tulisan anak saya gitu bahwa
Ternyata Allah nemuin di sini. Kemudian dia baca-baca buku tentang sejarah Palestina. Nggak pernah saya tentir itu. Ada lagi tahu-tahu anak saya share tentang IG umum ya, masyarakat umum yang memang di IG-nya nggak ada unsur-unsur kemanusiaan Palestina lah atau apalagi agama. Itu postingannya adalah gila benar kata dia bahasanya ya. Itu Al-Qur'an kebakar, tapi dari halaman saya cari sumber langsung ya kan karena dia ngambil dari situ juga. Itu ayatnya di situ katanya. Allah menjelaskan tentang eh, akibat orang-orang Israel dan pertolongan Anu itu dekat. Itu yang mereka buat captionnya itu kata-kata gila bener ya. Allah begitu dekat sama Palestina gitu. Itu orang yang bisa jadi orang umum, tetapi bagi saya ketika itu di-share oleh anak saya itu sesuatu banget gitu. Belum lagi yang tiap hari. Nah, jadi bagi kita adalah pertama dengan cara apa? Pelajari tentang Palestina. Kalau pelajari globalnya, misalnya tentang kenapa kita wajib membantu Palestina, ya baik dari sisi agama, dari sisi kemanusiaan, dan menjadi apa ya follower ini kita, teman-teman kita itu di Facebook maupun sosmed ada yang memang cinta terhadap persoalan Palestina. Tentu perjuangan untuk membela Palestina itu tidak harus dengan majelis taklim ya, dengan kita lah, dengan misalnya buat quote-nya ya tentang tentang Facebook-nya yang kita selalu memposting terhadap itu. Pemahaman dulu secara utuh, baik sisi kemanusiaannya maupun dari sisi agama. Nah, nanti tinggal kita sesuaikan. Saya mau ngambil yang mana nih? Nah, yang kedua, setelah itu akan muncul empati ya. Mungkin maaf nih mahasiswa ya, yang mungkin bisa jadi ya memang mereka masih dari orang tua ya, nggak ada masalah ya kita galang donasi untuk Palestina gitu, kemanusiaan. Bisa jadi itu kita ngumpulinnya dari 1.000, 2.000 ya, tetapi mulai dari situ peduli ya. Yang ketiga adalah edukasi, kita harus mengedukasi tentang Palestina ini. Bersyukur banget bagi saya yang sudah 12 tahun ngurusin Palestina, ini luar biasa pada saat penyerangan kemarin, sampai artis aja nyanyi ya. Bahkan artis Atta Halilintar dan Fadli ya, YouTuber itu bisa mengumpulkan dana. Kalau Atta itu dalam satu hari hampir 2 M, Fadli itu 1 M ya. Jadi orang melihat bahwa uang pribadi dia nggak ada segitu, tapi ketika dia memiliki followernya itu ya, itu dia akan bisa banyak memberikan bantuan. Atau Adi Hidayat kita lihat, Ustadz Adi Hidayat 30 miliar ya. Ini pertanda bahwa betapa pentingnya berjihad, berjuang di sosial media. Di sosial media. Salah satu contoh idola kita nih masih milenial ya. Itu namanya Muna Kurdi di Sejarah ya. Nanti di buku saya insya Allah saya juga akan cerita tentang kompleks Sejarah itu yang memang mau dikuasai Israel. Nah, Muna ini dia masih milenial ya. Dan dia punya followernya itu 1,5 juta ya, 1,5 juta. Jadi setiap peristiwa apa saja kejadian, pemukulan ya, penimpahan ya, kemudian rumah diacak-acak, ada yang ditangkap, disiksa, itu mereka posting, nyebar kemana-mana itu. Termasuk gerakan dukungan kalau kita, jadi jujur aja pada saat 11 hari itu, udah kayak lebaran saya di HP saya itu. Jadi saya posting nggak tanggung-tanggung, sehari itu bisa 5, bisa 6. Gitu. Gerakan-gerakan ini ternyata kita lihat itu bisa membuat orang sadar. Yang kedua adalah galang donasi. Saya misalnya di Koalisi Perempuan Indonesia itu bisa menggalang donasi dalam 3 hari itu 2 M. 2 M melalui sosial media. Kita lihat ya. Nah sekarang apa yang bisa kita lakukan ya? Gunakan misalnya karikatur lah mungkin ya, atau quote-quote yang menarik buat orang ya. Saya senang banget mencari postingan-postingan yang misalnya ada di Yordania ya. Di Yordania itu ada anak pemulung ya. Pemulung dia lagi mengutin apa kalau orang bilang itu pemulung cakep amat gitu ya. Mengutin bekas-bekas botol air mineral itu ada munasoro, ada aksi Palestina. Dia bawa mungkin pertama dia minta bisa jadi dengan yang aksi itu syal ya. Kemudian dia pakai lagi dia bawa ini apa
bendera gitu. Sambil mengutin itu dia ciumin gitu ininya apa benderanya. Nah, itu kita merasa ya Allah, ada aja ya cara orang-orang mencintai Palestina. Nah, jadi dengan kita melihat seperti itu, selain nanti ketika Allah bertanya, di mana kalian saat Palestina terluka? Di saat orang-orang mewakili fisik kalian. Jadi kalau 5 juta warga di dalam Palestina itu, mereka berjuang menjaga harga diri umat, itu mewakili fisik 1,5 miliar umat Islam. Jadi satu nyawa warga Palestina itu membawa beban fisik 300 umat Islam. Harusnya kalau fardu ain secara fisik, semua 1,5 miliar umat Islam itu harus berbondong-bondong menjaga Masjidil Aqsa masuk ke dalam Gaza. Tapi Allah sudah ngasih keringanan buat kita. Kita hanya diminta dukung perjuangan mereka melalui edukasi, melalui flyer-flyer yang bisa kita ini kan, dan galang donasi ini dengan kita kuatkan ya. Kalau kita makanya apa yang kita lakukan itu adalah untuk kepentingan pembebasan Palestina. Mensukseskan dakwah di dalam negeri kita sendiri ya, menghidupkan pengajian di Rohis misalnya atau di kampus ya, itu dalam rangka untuk bisa membebaskan Palestina. Jadi kita tidak bisa memisahkan. Nah, itu yang terakhir adalah doa. Jadi ngurusin Palestina ternyata sebagai sarana kita untuk bersegera memperbaiki diri. Sebab doa sebagus apapun yang kita panjatkan itu tidak akan diijabah oleh Allah kalau dihalangi oleh maksiat anggota tubuh kita. Berarti kita yang membutuhkan terhadap perjuangan Palestina. Dan saya merasakan itu. Palestina banyak merubah cara berpikir saya. Sepulang dari Gaza, ada doa yang kalau boleh saya minta, saya pengen dimodain, ya, anak saya dikecil-kecilin lagi. Saya ingin merevisi cara mendidik anak-anak saya. Mestinya pertama kali anak dididik itu adalah bab Al-Quran dan bab bahasa Arab. Dari setelah ini, dia mau jadi dokter, dia mau jadi politisi, dia mau jadi insinyur ya, tetapi insinyur yang Qurani. Dan kita tahu bahasa Arab adalah bahasa Ahlul Jannah, bahasa Al-Quran. Baru setelah itu, kita kuasai semua bahasa. Sebagaimana orang-orang di dalam Gaza. Rata-rata, mereka kalau mengumumkan ngambil rapot itu seperti lebaran. Hampir semua yang ayahnya ditangkap ya, dan dia yang hafal Quran, itu nilai rata-ratanya itu mendekati hampir dikatakan 99% kita lihat. Jadi orang-orang di Gaza itu mereka tahu bahwa untuk membebaskan Palestina ini tidak hanya modalnya itu dengan hanya hafal Al-Quran, tapi prestasi. Ya. Kita lihat memang mereka pintar-pintar gitu. Nah ini mungkin Mbak yang bisa kita lakukan. Dan sekali lagi orang-orang anak teman-teman milenial ini udah merupakan sesuatu yang tidak boleh dihilangkan dari diri kita. Kenapa? Karena ini adalah al-qadaya al-markaziyah. Semua ulama sudah memutuskan bahwa persoalan utama umat Islam adalah membebaskan Palestina. Jadi sekarang misalnya yang sekarang teman-teman milenial di depan saya, anak-anak saya ya, kita nggak pernah tahu 10 tahun mendatang. Bersyukur banget kalau misalnya di antara kita menjadi pengusaha. Suatu saat penggalangan dana itu tidak lagi yang namanya koin, gerakan koin. Bisa jadi mereka yang kelebihan rumah, mereka yang kelebihan ruko, mereka yang kelebihan mobil, mereka berbondong-bondong. Karena sampai akhir hayat isu Palestina ini adalah menjadi tanggung jawab umat. Karena dalam hadis dikatakan yang membebaskan Palestina nanti adalah al-muslimun. Bukan Palestiniun, bukan Arabiun. Selama umat Islam belum memiliki semangat yang sama seperti orang-orang Palestina yang ada di garda terdepan, pengorbanan yang sama sesuai dengan kondisi di Indonesianya, maka selama itulah ketika umat belum bangun, Allah belum menurunkan pembebasan Palestina. Karena yang Allah inginkan adalah semuanya bergerak untuk membebaskan Palestina. Supaya, kenapa? Karena Palestina ini tanah wakaf umat Islam. Harus kita ingatin. Itu sejak Umar bin Khattab menerima kunci dari pendeta yang dulu perang salib ya. Sejak itulah diumumkan bahwa tanah Palestina ini adalah tanah wakafnya umat Islam. Kalau kata pemimpin di Gaza itu, jangankan 78%, segenggam pun haram penjajah itu mengambil tanah
Palestina. Jadi kalau kita membantu Palestina, jangan kita menganggap membantu duafa. Negeri Palestina itu bukan duafa. Mereka adalah negeri yang memiliki kehormatan. Mereka sekarang kenapa membutuhkan bantuan orang? Karena dimiskinkan oleh penjajah, diyatimkan oleh penjajah, ditutup semua pintu-pintu usaha oleh penjajah. Nah, kita harus membantu mereka mendapatkan kemerdekaan. Ketika kemerdekaan itu sudah mereka miliki, maka mereka bisa bangkit sebagaimana bangkitnya Indonesia. Seperti itu, Mbak Fikri. Tabarakallah Bunda. Lagi-lagi sangat perinting terus ya Bunda sharing. Alhamdulillah, dan ternyata banyak banget Bun yang bertanya baik personal ke aku dan juga langsung ditanya jawab. Ada juga Bunda, aku izin share langsung ini ya Bunda ya, bacakan. Ada dari yang paling jauh nih Bun, dari Banda Aceh, di Aceh. Masya Allah. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Ari mau open mic, Dek? Supaya makin nge-feel gitu. Mumpung kamu lagi open kamera. Sedia? Ya, silakan ya, Mas Ari ya. Boleh tolong bisa di-unmute teman-teman panitia? Coba ya, aku jadikan Ari co-host. Oh, sepertinya tidak bisa nih. Baiklah, kalau gitu aku dibacain aja mungkin. Bacakan saja ya. Mohon maaf ya Ari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa. Alhamdulillah. Mangga Ari, dipersilahkan. Ya, silakan Mas Ari. Nggak bisa lagi. Oke, udah bisa nih Bunda. Ya, silakan Mas Ari. Ya, terima kasih kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan Bunda, nama saya Ari Maulana, mahasiswa Fakultas Hukum, Studi Ilmu Hukum Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Nah, tadi juga Ari ucapkan terima kasih atas kesempatannya telah menyediakan kesempatan untuk Ari untuk bertanya. Dan dari cerita Bunda juga sangat menginspirasi ya Bunda tadi. Iya. Nah, Masya Allah sekali. Mungkin Bunda, Ari akan bertanya yang tadi juga ada di chat, buat bagaimana Bunda meningkatkan kepekaan masyarakat nih Bunda, atau juga milenial agar dapat membantu Palestina tanpa harus ke sana Bunda. Terkadang kan Bunda untuk meningkatkan kepekaan itu kan sulit di dalam masyarakat Bunda. Kadang betul. Acuh tak acuh padahal beritanya itu Palestina dibom, tapi bahkan ada yang masih cuek dengan akan hal itu Bunda. Tapi cara menunjukkannya itu bagaimana Bunda? Nah, mungkin kemudian Bunda ada pertanyaan lagi dari Ari, di sini apa yang membuat Bunda berani berada di tengah mereka Bunda dengan keadaan seperti itu, baik ada bom yang tadinya ada bunyi senapan dan lain sebagainya, yang mungkin ada yang bahkan ketika kita di sana tertembak mati di depan kita gitu Bunda. Apa yang membuat Bunda berani ketika itu tetap sudah ke sana sekali dan terus kembali lagi Bunda ke sana? Nah, mungkin ada juga yang ketiga, ini nggak apa-apa Bunda, mungkin ada beberapa yang akan ditanya juga. Nah, ya kemudian Bunda untuk menumbuhkan rasa untuk tidak takut Bunda dalam berjuang, baik siapa nantinya, apakah Ari ataupun ada teman-teman di sini suatu saat itu dapat ke sana, jangan menumbuhkan rasa tidak takut itu Bunda dalam membela kebenaran gitu Bunda. Nah, mungkin itu aja Bunda. Oh, ada satu lagi nih Bunda, mumpung ingat. Itu dulu jawab sama Bunda ya. Ari itu aja. Bunda dulu. Terima kasih banyak Ari dari Bunda. Ya, terima kasih Kak Seraya. Yang pertama tadi tentang cara penyadaran ya. Iya, saya pertama kali menyampaikan itu selalu jawabannya adalah ngapain sih ngurusin orang jauh-jauh, di sini aja banyak yang susah gitu ya. Padahal kita tahu dari sisi bantuan itu kita bukan melihat pada jarak dekat jauhnya, tetapi sejauh mana kondisi yang kita bantu. Kalau sudah menyangkut nyawa, apalagi kalau ngurusin misalnya persoalan Indonesia ya, kalau yang masalah bencana segala macam, kita bisa kemana aja. Tapi untuk Palestina ini, orang untuk bisa pertama untuk menjadi pejuang Palestina dalam arti tidak harus ke sana langsung ya. Pemahaman dulu kan. Jadi orang Palestina yang nggak ngerti, nganggapnya begini. Kok susah banget sih galang dana di Indonesia? Kan mayoritas Muslim. 10.000 aja per orang kali 200 juta misalnya. Itu udah berapa? Gitu. Mereka nggak paham bahwa kemusliman di Indonesia ini kan Islam keturunan gitu ya.
Kita mesti deketin dulu dia dengan Al-Quran, dengan ibadah-ibadah ya. Ketika hatinya sudah bersih dan sudah tahu tentang tujuan hidup, baru bisa masuk ke Palestina kan gitu. Nggak bisa kita langsung ngajak orang gitu. Berbeda dengan kita mau galang dana tentang bencana. Karena ketika dia lihat bencana, itu dia langsung ini tanah Indonesia gitu, ini dirinya sendiri gitu ya. Sama seperti dia pernah ngerasain kebakaran segala macam hal. Dan nggak perlu ada TFT kan? Bagaimana pernah nggak kita nemuin orang ngadain TFT agar peduli terhadap bencana di sekitar kita? Jarang. Udah langsung mereka bisa langsung. Kenapa? Karena mereka kenal yang mau dibantu siapa dan ini. Jadi yang pertama adalah kita sendiri ya melakukan edukasi ke Palestina. Suatu saat misalnya mau mengadakan teman-teman misalnya itu materi mendasar kan tentang sejarah tentang Palestina, kenapa diserang ya, kemudian alasan dari sisi Al-Quran dan hadisnya. Nah kemudian kalau kita sudah yakin kita mengajak orang dan orang belum paham, itu biasa ya, namanya kita menawarkan produk, apalagi produk keberkahan. Ngajarin orang sholat saja nggak langsung diterima, enggak kan? Ngajarin orang cinta terhadap Al-Quran aja butuh perjuangan. Sampai lagi, ini bab yang masih asing di tengah-tengah mereka. Jadi pada saat itu, anjing menggonggong kafilah berlalu. Yang ngomong-ngomongin begitu saya mengabaikan. Terus saya pertama adalah meningkatkan terus. Kita nggak mungkin juga nunggu saya benar dulu nih pemahaman tentang Palestina. Enggak. Pada saat itu saya nyiapin cuma 2 video jadul, ya belum gaptek saya, emak-emak gitu ya. Sama saya belajar pegang laptop sama ini ya, InFocus. Itu saya nggak peduli, pokoknya saya bawa dulu ada ojek gitu ya. Bawa InFocus jadul ya, HP, laptop juga sederhana. Yang penting ketika ibu-ibu lihat itu tentang video, saya masuk di situ dengan bahasa majelis taklim pada saat itu. Nah kita juga begitu. Sekarang coba buahnya, kita nggak nyangka kan respon sekarang ini umat, Masya Allah. Itu luar biasa. Jujur saja saya pribadi juga nggak nyangka orang Japri. Punur ini update-nya seperti apa? Ini berupdate-nya seperti apa? Kalau kita kan nge-share semua informasi itu nggak bisa hanya satu sumber. Selain kita punya sumber-sumber asli, karena kan kita ada link. Nah, misalnya saya Ketua Koalisi Perempuan Indonesia untuk Al-Quds dan Palestina, saya juga Ketua Asia Pasifik Perempuan Indonesia, Asia Pasifik untuk Al-Quds dan Palestina. Jadi kita dapat informasi yang bagus, kemudian kita lihat lagi di Twitter segala macam, kita olah, jadilah diposting di Facebook saya. Saya ingin hanya menyampaikan, jangan sampai kita membela Palestina itu pragmatis. Kalau diserang, baru bergerak. Padahal, saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan, dan penjajah Yahudi nggak pernah istirahat. Apa yang kita saksikan, kita lihat saudara-saudara kita, pemuda-pemuda milenial yang ada di Palestina, itu mereka keterbatasan, HP-nya keterbatasan. Makanya kalau dikirim ke saya itu foto-foto itu rada-rada goyang-goyang, kecuali ada yang instant. Yang mereka mampu rekam itu hanya sekelumit ya. Jadi setiap hari mereka itu, setiap hari menyaksikan perlawanan-perlawanan. Sementara dunia Arab dia tidak banyak membantu. Kenapa? Karena sudah melakukan normalisasi, hubungan harmonis dengan penjajah Israel. Nah, itu pertama ya. Jadi kita mulai dari diri kita dahulu, tekuni, kemudian ini kita mau segmen yang mana? Kalau anak muda, berarti kita mulailah punya Facebook untuk umum, ya ada 2 Facebook, ada Facebook khusus Palestina. Kita ceritakan yang sisi kemanusiaan ya, kita nggak bahas dalil dulu deh kalau untuk umum. Karena kita ingin mendukung kekuatan, kayak di Aljazair. Ketika masyarakatnya itu peduli terhadap Palestina, itu akhirnya membawa gelombang. Jadi gelombang ke politisinya, gelombang ke medianya, gelombang ke senimannya. Jadi kekuatan itu dari arus bawah gitu. Muncul. Salah satu contoh, pada saat itu di launching buku sejarah. Ada yang mantau nih, yang ngerti pendidikan, yang ngerti sejarah, ini buku ini mendukung Palestina apa enggak? Dipantau. Ternyata peta Palestina terhapus, diganti Israel. Itu dalam waktu 2 pekan terjadi koordinasi yang cakep.
dari dinas, dari seniman, dari media ya. 2 pekan, di sepekan pertama ditarik dari peredaran semua, 2 pekan setelah itu buku yang terbaru. Jadi gelombang. Kita memulai gerakan itu dari diri kita sendiri. Saya misalnya di Adara ya, 10 tahun. Dari 3 orang punya pegawai 30 orang. Perempuan semua. Setelah saya dapat amanah yang cukup besar lagi sekarang ini, kita bagi tugas. Jadi yang tadinya sekjen jadi ketua sekarang. Dulu kita ngumpulin donasi 2 tahun 500 juta. Sekarang per tahun itu bisa sampai 10 sampai 15 M. Emak-emak gitu ya. Nah, kita bisa bentukkan. Itu yang pertama tadi, cara kita mengedukasi. Lama-lama itu akan tumbuh. Dan sekarang kita lihat orang begitu cinta terhadap perjuangan Palestina dan kemanusiaan. Yang kedua, tadi apa ya? Lupa nih. Kebanyakan nanyanya. Yang kedua apa tadi? Tadi lebih kepada bagaimana kita bisa berdampak gitu, Bunda. Berdampak. Oh ya, takut. Dari mana saya? Supaya tidak takut dengan Bunda tetap Iya. belasan Jadi hari ini, gitu. saya termasuk orang yang nggak berani juga sih, Mas Ari ya. Tetapi karena sering posting ya, sering ngelihat ya, misalnya cerita tentang jarak 200 meter ada seorang anak usia 9 tahun ditembak oleh Israel di Al-Quds ya, yang bercampur dengan Yahudi kan di Al-Quds dengan tepi barat. Usia 9 tahun. Tembakannya sekali, tapi setelah dibedah itu pala. Ada 70 peluru di palanya itu. Kemudian di mana lagi? Saya posting lagi itu. Para murabitoh yang menjaga Masjidil Aqsa. Bolak-balik mereka masuk penjara. Rata-rata penjara Israel itu kejamnya minta ampun. Mereka yang penjara itu misalnya kalau menjaga Masjidil Aqsa itu 6 bulan ya, ada yang setahun. Kalau yang besar-besar itu biasanya yang intifadah yang mereka melakukan. Nah, harusnya ketika dapat penyiksaan di dalam penjara Israel itu mereka mundur dong. Udah, saya nggak mau lagi ikut-ikutan. Capek gitu. Terutama misalnya Khadijah Khawaisi, salah seorang koordinator ibu-ibu Masjid Al-Aqsa, Murabitah. Dia itu lagi aksi membaca takbir menghadapi tentara Israel di area Masjid Al-Aqsa itu ditangkap. Berarti baju yang melekat pada dirinya cuma ada yang di badan. Manset dan kaos kaki pada saat mau dibawa ke sidang itu dibuka pada diinterogasi itu ditarik ya kaos kaki sama mansetnya itu. Nah karena dia harus ke pengadilan ya itu diambil lagi tuh kaos kaki yang udah di tempat sampah. Dia cuci, dia pakai dalam keadaan basah. Bukan hanya itu. Selama 4 hari berturut-turut Khadijah Khawais, penghafal Quran, penjaga Masjid Al-Aqsa, itu dilepas seluruh pakaiannya. Tidak ada sehelai pun. Sampai selama 4 hari itu sholat dalam keadaan tidak sujud. Kenapa? Karena kamar WC-nya penuh dengan kotoran manusia, tempat tidurnya itu penuh dengan kecoa. Begitu juga anak-anak. Kalau lihat di Facebook saya akan kelihatan ada namanya Ahmad Mansuroh ya, itu dituduh membunuh tentara, padahal tentara yang nembak. Itu diinterogasi, tapi memang hebat-hebat orang Palestina. Sampai babak belur seperti itu dia nggak mau mengaku. Wallahi ada seperti itu. Nah, mungkin di antara penyebabnya itu ya, karena interaksi langsung dengan cerita-cerita dan ngelihat di lapangan dan memang segala kemungkinan harus disiapkan. Nggak tahu, pokoknya ketika kita sudah bergerak, bayangin, saya sudah letih selama sepekan itu keliling kan, uang itu kan harus kita uangkan, ada yang nyumbang emas batangan ya, ada yang nyumbang, bahkan ada yang nyumbang koin ya, ada yang menyumbang motor, mobil ya pada saat itu. Setelah itu dikumpulkan, ditukarkan dengan euro. Perjuangan yang berikutnya apa? Membawa cash. Itu juga kan pertaruhan ya. Sampai ke sana kita juga harus balapan tuh supaya bersegera untuk, dan kita memang harus wanti-wanti kapan aja bisa dibom di situ. Nah, yang memunculkan itu pertama mungkin Allah ya. Yang kedua Allah melihat sejauh mana saya sungguh-sungguh mungkin baru munculkan. Setelah itu udah nganggap kebetulan 2019 almarhum suami saya baru meninggal 3 bulan lah waktu itu, sekitar 4 bulan lah. Anak saya bilang, Mi, please jangan ikut yang acara Great Titan Match. Kalau teman-teman nanti lihat buku saya di situ, itu ceritanya memang luar biasa ya, butuh nyali.
Bisa bilang sama anak-anak, mau meninggal nggak usah jauh-jauh kalau udah waktunya. Di tempat itu juga bisa meninggal. Kalau kebetulan Umi meninggal di sana memang sudah waktunya, itu ajal menjemput. Walaupun nyali kita juga sekuat itu pada saat itu. Belum lagi keamanan. Kan kita pada saat berangkat itu nggak boleh bawa HP semuanya harus steril ya, karena itu berat memang perjalanan. Nah, muncul itu ya kita bergerak aja nanti kayak mengalir. Sebagaimana keberanian muncul di orang-orang Palestina, anak-anak Palestina. Ketika ditanya, saya sempat tanya, kenapa kok anak-anak Palestina berani? Dia bilang, anak saya 180 derajat, awalnya pemalu, nggak pernah bisa takut dengan orang. Tetapi ketika depan matanya, ibunya meninggal karena dibom, ayahnya ditangkap, guru rumahnya, sekolahnya dihancurkan. Di situlah muncul keberanian. Jadi keberanian itu nggak bisa kita persiapkan dari sekarang. Saya juga nggak tahu, muncul aja di situ. Padahal kemungkinan terburuk bisa terjadi pada saat saya berangkat di saat itu. Yang lebih parah lagi, keberangkatan yang paling menegangkan sebetulnya tragedi Mesir waktu itu. Baru dilantik Asisi itu kan memang berkolaborasi dengan Israel. Itu saya sama sekali nggak bawa HP. Jadi setiap data-data yang saya dapatkan email gitu. Karena pendataan itu penting untuk kita bisa ketahui. Dan yang terakhir tadi apa ya, Mas Ari? Ada 3 kayaknya ya. Boleh open mic, Ari, mangga. Oke, bisa Kak ya. Oke. Yang ketiga Mas Ari. Gini Bunda, yang ketiga itu kan tadi ada bagaimana sih cara kita Bunda menumbuhkan rasa yang tidak takut tadi itu yang sebenarnya. Ya, esok ketika udah siap sih Bunda ketika berada di dalam keadaan itu tentang peluru tadi bagaimana. Mungkin yang terakhir karena diberikan kesempatan oleh Kak Ika ya. Arita yang keempat aja Bunda. Tadi kan Bunda bercerita tentang di jalur Gaza tuh Bunda. Jalur Gaza itu termasuk yang sulit untuk dimasuki ketika itu. Betul. Ada yang berkali-kali, ada yang 14 ataupun 8 kali untuk masuk jalur itu. Nah, bagaimana sih menjaga motivasi itu Bunda, menjaga kesabaran kita? Karena kan itu kan ketika nggak mungkin sekali kan masuk Bunda, habis kita berjalan Bunda kan 8 jam itu. Mungkin bagi orang yang sekali pergi besok nggak usah pergi lagi lah karena itu. Tapi Bunda ketika berkali-kali Bunda gimana sih Bunda pengalaman di sana? Itu, Bunda menjaga kesabaran motivasi Bunda. Mungkin itu aja Bunda. Terima kasih Bunda. Iya sama-sama. Jadi pada saat kita ya memang ini yang perjalanan ke Gaza ini bukan perjalanan seperti kita umroh ya atau traveling. Jadi persyaratan yang pertama adalah ini udah harus siap. Makanya sebelum berangkat itu ada semacam wasiat ya, kemudian ada semacam izin ya, kalau ada suami itu harus izin. Karena kemungkinan terburuk bisa berangkat belum tentu bisa pulang. Itu satu itu. Nah, yang kedua, nafasnya harus panjang. Jadi ujiannya itu banyak. Dari mulai kita didaftarin, nunggu visanya itu bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Bahkan yang menarik, rombongan sudah ada di bandara, karena pokoknya kita berangkat sore ini. Bawalah semua tuh. Kita di bandara sudah bawa. Ternyata dapat kabar ditunda. Nggak tahu ditundanya besok apa kapan. Pulang lagi ke rumah. Dan yang kedua, kita harus siap bahwa ini adalah perjalanan perjuangan. Jadi jangan berharap ada yang ngelayanin gitu ya, makanan enak. Apalagi saya termasuk orang yang nggak cocok makanan di luar gitu ya. Jadi biasanya orang kalau keluar itu kayak haji gitu ya, berat badannya nambah. Kalau saya pasti kurang. Karena apa yang dicari adalah makanan Indonesia gitu. Jadi di situ tuh kita suka bercandaan ya sama ada teman gua waktu itu. Bulan puasa kan, teman saya suka bercanda begini, Bu Nur, kita sahur sama triplek lagi nih. Triplek itu maksudnya roti saking kerasnya gitu ya. Ini kan. Dan kita biasa gitu. Misalnya listrik sering mati gitu, air susah, itu harus terbiasa. Hal-hal semacam ini. Nah, orang yang belum terbiasa di Indonesianya hidup dengan susah ya dia agak susah. Ya. Apalagi perjalanan yang sifatnya seperti umroh atau traveling berat gitu. Jadi yang memotivasi itu karena itu penyesalan saya kenapa saya baru tahu. Jadi bahasanya saya harus bayar nih. Sampai kata ibu saya,
Ibu saya kan yang paling panik kan. Kalau bahasa Betawi begini, kali saya ngasih kabar baru 3 bulan nyampe, saya harus berangkat lagi, kata ibu saya. Bahasa Betawinya Ana gitu, nama saya kan Nurjana. Lu cari mati apa ya gitu ya. Di situ lagi ditembak-tembakin mau pergi lagi. Gimana anak lu 8? Nah, Betawi gitu. Terus saya bercandain sama ibu saya. Ya Mi, nanti aku telepon tentara Israelnya. Tentara Israel, jangan nembakin dulu, orang Pondok Pinang mau lewat. Pada saat itu kita mencoba menenangkan, termasuk anak-anak saya. Jadi anak-anak saya itu sudah terbiasa. Mau apapun pasti Umi berangkat gitu ya. Ya, dampaknya adalah positif ya tentunya. Ibunya yang dipikirkan itu untuk urusan umat ya, dan ternyata betul barokah Allah. Saya merasakan banget ya, benar janji Allah. Siapa yang peduli terhadap urusan Palestina, Allah akan memberikan keberkahan. Tadi saya baru dapat juga ada tamu Palestina itu cerita. Pengusaha itu dia punya pengalaman religi. Setiap dia berinfak untuk Palestina, itu usahanya Allah terus berkahi. Kita juga sama. Jadi jangan nunggu berinfak itu nunggu banyak. Pertama sehari ada di Adara itu gerakan koin namanya. Kalau kita ceritain itu terasa banget perjuangannya. Yang galang dana sendiri saja, yang menjadi koordinatornya juga susah, tinggalnya dipetakan gitu. Tapi nggak pernah berhenti. Dia punya member mungkin dari Ikro atau pengajian itu 500 orang. Jadi tinggalnya dipetakan-petakan. Jadi kalau misalnya ngambil gitu, satu-satu paling satu plastik itu isinya 5.000 gitu ya. Tapi kali 500 orang kan, jadi setiap bulan itu terkumpul 35 juta. Jadi bisa bantu anak-anak pertama lah bisa bantuan untuk halaqah Quran. Yang menariknya lagi, Allah janjikan apa yang kita sedekahkan di sana itu sama seperti kita berjuang langsung. Jadi untuk halaqah Quran, untuk ada namanya galang donasi untuk renovasi rumah yang dihancurkan, untuk jarhah yang harus amputasi kakinya. Dan orang yang jarhah ini dia masih bisa ada yang sampai 35 kali operasi. Namanya Khalil. Dia katakan itu sampai 35 kali operasi karena rumah sakit di Gaza penuh, jadi dia dibawa ke Turki. Jadi udah penuh dengan belatung. Ketika kita kunjungi udah mulai bisa berjalan, apa kata dia? Apa yang kamu lakukan nanti setelah kamu sembuh? Dia katakan, wallahi, saya akan berdiri berdiri kembali tepat di mana saya kena sniper Israel. Saya akan berjuang. Ya mungkin cerita-cerita inilah yang saya tulis dalam buku, yang saya posting, itu menjadi apa ya? Jadi kayak di alam bawah sadar ya, adalah yang namanya meninggal. Malah yang kita pikirkan bagaimana, saya selalu bilang ketika ada vaksin ya, nah, vaksin pendataan di lingkungan saya, Mi, kata anak saya, tadi ada pendataan vaksin buat lansia. Saya nggak gubris, tahu-tahu tetangga, oh Nur, ini ada vaksin buat lansia nih. Baru saya sadar, saya udah tua ya, 53 ya. Saya selalu mengatakan bahwa usia biologis kita bisa terus bertambah, tapi semangat untuk membela Palestina sampai titik darah penghabisannya. Saya katakan seperti itu. Dengan cara apa tadi keberanian-keberanian itu muncul, dan ternyata efeknya adalah Allah pun memberikan kemudahan-kemudahan kita berdakwah di dalam. Karena apa? Karena Palestina memberikan inspirasi. Kita nggak mungkin berjuang membela Palestina kalau di dalam negeri kita sendiri kita nggak ambil bagian. Ada dua mata, satu mata kita untuk dalam negeri, satu mata untuk Palestina dan di luar Palestina. Kan ada, kalau kita menggalang dana untuk Rohingya, kenapa bantu Rohingya? Di Tahrir Palestina. Mengapa bantu Suriah? Di Tahrir Palestina. Mengapa mengumpulkan donasi untuk Lombok? Di Tahrir Palestina. Jadi semua dalam rangka untuk membebaskan Palestina. Saya pikir itu ya. Sudah lewat nih 17:11. Bunda, alhamdulillah luar biasa sekali teman-teman. Banyak sekali kita dapatkan dari Bunda Nurjana Pulwani. Bunda mungkin terakhir sebelum kita tutup dan foto bersama, boleh closing statement dari Bunda dan juga penyemangat buat kami di sini. Mangga Bunda. Ya, yang pertama adalah saya bangga banget hari ini bisa ketemu dengan anak-anak muda ya.
Dan ini yang selalu saya ulang-ulang bahwa ketika kita sejak dini hari ini, dan ini yang saya tidak dapatkan, andai kata saja saya mendapatkan materi kepalestinaan di usia ini, tentu kontribusi dan perjuangan yang saya berikan lebih besar ya. Sekali lagi, berbuatlah dengan apa yang kita bisa, karena nanti ini akan menjadi jawaban yang benar di akhirat nanti. Setetes kepedulian kita untuk Palestina ketika dihimpun akan menjadi lautan. Membantu Palestina tidak hanya dengan charity, tapi dengan apa yang kita bisa. Media, kemudian juga prestasi yang kita berasa. Allah, kalau nanti saya berprestasi tinggi, saya menjadi pengusaha, bisa jadi sekarang ini kita belum bisa untuk membuat gerakan boykot. Karena kita belum bisa memastikan apakah barang-barang kita, dari mulai kita kamar mandi sampai semua, itu steril dari produk Yahudi? Belum bisa. Jadi ada jangka panjang ya. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita bertemu ini nggak kebetulan, Allah pilih di antara share undangan yang disebar oleh GIP. Dan sekali lagi, kalau kata Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz, untuk membela Palestina itu adalah pilihan. Jangan sampai ketika Allah sudah memilih, kita abaikan dan Allah akan ganti dengan orang lain. Dan sekali lagi, orang yang membela Palestina akan diliputi keberkahan. Barokna haulahu. Itu saja mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Menjadi penyemangat buat kita semua sebagai generasi muda. Yeah. Marilah kita berkontribusi sesuai kemampuan kita, teman-teman. Semangat terus teman-teman semua di sini. Gema Insani adalah penerbit buku-buku Islam yang telah berdiri sejak tahun 1986. Aku belum lahir aja udah ada nih Gema Insani. Dan teman-teman juga mau dapetin buku-bukunya Bunda, juga bisa banget nih untuk Gema Insani. Usaha ini merupakan salah satu bentuk dakwah yang cukup efektif, yaitu menyampaikan kalam dari tulisan dan buku. Dengan dakwah melalui buku, Gema Insani menyediakan sumber bacaan yang islami bagi umat dan bangsa. Untuk lebih tahunya, teman-teman bisa lihat Gema Insani Official di Instagram. Dan sekali lagi, dapatkan buku nih berhadiah yang berjudul Masjidil Aqsa 40 Fakta yang Belum Terungkap. Lalu ada konflik Yahudi Kristen Islam dan parade heroik pembebasan Palestina yang bisa teman-teman dapatkan ketika teman-teman ikut kuisnya. Jangan lupa lihat di grup WhatsApp. Ya, ikut kuisnya ya teman-teman ya. Ya, ada yang bertanya. Oh iya, dari Gema semua, betul. Tadi kakak yang bertanya. Lebih lanjutnya boleh banget tanya ke WhatsApp, ke customer service-nya dari Gema Insani, yaitu adalah nomornya yang sudah aku sharingkan sebelumnya teman-teman ya. Nanti boleh ditanyakan di grup, yaitu adalah di 0815 86 86 8686. Jadi 0815 86-nya ada 4 kali. Saya Vika Soraya Al-Haddar, mewakili dari Gema Insani mengucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khair atas semangat teman-teman pada hari ini. Happy banget, senang banget bisa ketemu para pemuda yang sangat luar biasa. Dan semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat dan kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk melanjutkan perjuangan pendahulu kita untuk memerdekakan Palestina. Semoga kita memiliki keberpihakan kepada Palestina sampai akhir hayat kita, bahkan sampai generasi terus dari generasi kita. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya Vika Soraya Al-Haddar. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan pada sore hari ini. Terima kasih dan sampai ketemu di webinar lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.